Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas, ini adalah laptop Asus ya X453S yang datang ke saya ya. Penggunanya ini mengeluhkan lemot ya, kata masih pakai hard disk dan RAM-nya istilahnya prosesornya juga dual core, RAM-nya cuma 2 GB teman-teman. Nah, ini sudah saya upgrade menggunakan SSD ya, menggunakan SSD dan DVD CD. Saya taruh harddisknya di DVD CD. Nah, ternyata setelah saya cloning Windowsnya saya cloning dari harddisk, saya clone ya, saya migrasikan ke SSD ya. Awalnya normal saja teman-teman, tapi setelah beberapa minggu ternyata muncul crash ya. Crash, akhirnya saya cek, saya ubah ya, konfigurasinya saya ubah. Yang dulu yang sebelum saya datang ke saya itu, saya update SSD-nya itu saya taruh di DVD CD teman-teman, di DVD CD ya, di CD itu SSD-nya saya taruh situ, sedangkan harddisknya saya tetap saya pancetkan ya, saya istilahnya nggak saya rubah, saya tetap saya taruh di SATA yang 0 ya, IDE yang 0. Ternyata crash. Nah, setelah itu saya ubah SSD-nya, saya taruh di tempatnya harddisk ya, harddisknya saya taruh di DVD CD. Nah, ternyata setelah saya restore ya ke pengaturan BIOS-nya awal, ternyata dia nggak mau teman-teman, muncul kayak gini terus ya, Ini kemungkinan karena AHCI ya, sistem dari BIOS-nya. Karena ini laptop lama, jadi dia istilahnya itu terblok ya, sistem AHCI-nya. Ya, ini sering terjadi ya di laptop yang lama ya, seperti ini. Jadi solusinya seperti ini. Ini untuk Asus ya. Untuk Asus ini coba ya kita reboot ya, kita save setting. Ini enggak saya rekayasa, ini saya settingan awalnya default ini ya. Ini saya restore default aja. Saya yes. Oke, kemudian kita save ya. Kita exit, kita coba ya. Kita reboot ya, apakah dia masuk ke Windows ya, kita buktikan teman-teman ya. Kita buktikan sama-sama. Oke, dia nggak bisa masuk ke Windows, padahal SSD-nya sudah ada Windows-nya ya, hasil cloningan dari Windows yang ada di hard disk. Nah, ini solusinya bagaimana teman-teman? Nah, di beberapa channel YouTube itu saya lihat itu di sini ya, di bootnya ini di enable. Ternyata ini nggak bisa disetting teman-teman. Yang disable ini di boot ya, menu boot ya, ini nggak bisa di enable kan. Ini terkunci di disable ya, jadi dia nggak bisa memanggil harddisk, padahal di sini sudah ada ya. Kalau kita cek SATA konfigurasinya kita cek ya, kita cek ini SATA konfigurasinya, kita enter. Lah, dia detect teman-teman, dia detect SSD sama harddisk ya, ini SSD yang baru sama harddisk yang lama. Lah, ini HCI, mode SATA-nya HCI, makanya nih kasusnya di sini teman-teman. Nah, solusinya bagaimana untuk laptop Asus ya ini ya. Untuk laptop Asus X453S solusinya seperti ini ya. Bisa jadi untuk tipe-tipe yang lama yang sejenis juga sama ya, solusinya penanganannya seperti ini. Nah, ini teman-teman masuk ke security ya, teman-teman masuk ke menu security, kemudian teman-teman tarik di bawah sendiri, di sini ada secure boot mode ya, ini secure boot menu. Nah, teman-teman arahkan ke sini ya, secure boot menu, kita enter, maka akan tampil seperti ini. Lah, ini secure bootnya ini enable ya teman-teman, ini sebagai keamanan sistemnya BIOS. Ini kita disable ya, kita pilih disable, kita enter. Nah, di sini disable, kita pilih ke disable, kita pilih ya, kita enter lagi. Nah, ini sudah disable, kemudian kita escape ya, kita escape dulu, kita cek di boot menunya ya, di boot. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, ini sudah, tadi kan samar-samar nggak bisa di lock istilahnya tuh. Ini sudah bisa kita enable kan. Nah, kita setting enable. Nah, ini kita enable. Nah, ini setelah itu kita cek lagi ya, sudah enable, kita cek lagi. Kemudian kita save change and exit. Oke, kita klik save and exit. Ada notifikasi, kita klik yes teman-teman. Kita klik yes. Nah, kita tunggu dulu apakah berhasil. Ini solusinya ya. Oke, ini sudah mulai booting.
Oke teman-teman, berhasil ya, ini sudah masuk ke Windowsnya. Oke, jadi solusinya seperti itu ya. Secure bootnya kita disable, kemudian kita masuk ke boot, kita enable ya. Bagi teman-teman yang mengalami kasus kayak gini, pusing ya, ini apanya ya, solusi seperti itu. Barangkali waduh nih harus diinstal ulang, enggak perlu ya. Jadi kita setting biasa saja. Nah sudah masuk ini Windowsnya, sudah masuk ini bootnya dari SSD teman-teman. Jadi harddisknya sudah tidak ada Windows lagi, jadi langsung di SSD ya. Oke, ini sudah bisa normal kembali. Kita coba kita restart ya, kita masuk BIOS lagi ya, kita power, kita restart. Oke, kita tekan F2 ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke ya, ini sudah masuk BIOSnya. Nah tadi saya tekan F2 sama delete, soalnya saya lupa ya, saya tekan F2 sama delete bersamaan ya, secepat mungkin agar dia masuk BIOS. Kita cek lagi BIOSnya ya, apakah terbaca SSD-nya. Kita klik boot. Nah ini sudah terbaca teman-teman, SSD 256 untuk booting yang pertama ya. Untuk disk priority-nya dia pakai boot yang di ID 0 ya, ID 0 ini ya. Nah ini di PO 0, atau kalau di komputer ID E0 ya. Kalau di laptop PO 0 ya. P1 nya dia diisi sama hard disk. Oke, seperti itu ya, ini sudah bisa normal kembali. Solusi seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman masuk ke security, masuk ke secure boot ya. Nah ini secure boot, kemudian ininya di disable. Kalau nggak bisa, kalau setting awalnya nggak bisa tuh di enable teman-teman. Jadi ini disable. Setelah disable baru kita masuk ke boot. Nah ini untuk launch ECSM nya kita enable. Seperti itu. Semoga bermanfaat video saya. Ini saya save ya, kita coba lagi. Oke, apakah dia masih bisa boot? Saya rasa bisa ya, karena memang kita settingannya sudah benar. Oke, ini sudah masuk boot ya. Oke teman-teman, bisa ya. Jadi dia bisa booting normal kembali. Seperti itu caranya untuk mengatasi laptop Asus X453S yang tidak bisa booting Windows, dia masuk ke BIOS terus. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Yang belum klik like and subscribe, klik tombol like and subscribe, share juga video ini, aktifkan tombol notifikasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.